Hai teman-teman YouTube, aku Sela. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat mendengarkan ceritaku, salah satu playlist YouTube Guru Muda yang akan membagikan cerita-cerita mistis atau horor untuk kamu semua. Untuk cerita ketiga ini, aku akan membagikan pengalaman pribadi aku dan keluargaku. Eits, sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa pakai headset dan siapkan cemilan kamu ya. Sekitar tahun 2018, aku dan keluargaku pernah mengalami kejadian mistis yang cukup unik. Kenapa aku katakan unik? Karena kejadian ini merupakan hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya dan di luar nalar kami. Jadi yang tinggal di rumah selain orang tua dan nenek, waktu itu nenek kami masih ada di dunia ini, adalah aku dan beberapa sepupuku. Berhubung waktu itu aku dan sepupuku lumayan banyak kegiatan, jadi kami sering keluar rumah. Tidak jarang kami balik ke rumah sudah larut malam. Daripada mengganggu jam tidur orang tua, jadi kami memutuskan untuk menaruh kunci di bawah pintu, di celah antara lantai dan daun pintu. Ceritanya berawal di suatu malam. Aku lupa hari tanggalnya. Waktu itu aku ada kegiatan. Jadi sudah dipastikan aku bisa pulang larut malam. Seingatku waktu itu aku pulang sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Berhubung sudah jam 9 malam dan mamaku sudah mulai mengantuk, jadi mama menaruh kunci di bawah pintu. Bergegaslah mama keluar dari kamar dan menuju pintu samping. Waktu itu semua orang di rumah sudah tidur. Jadi hanya mama yang belum tidur. Mama menarik kunci dari lubang kunci dan menaruhnya di bawah pintu seperti biasa. Betapa kagetnya mama saat kunci yang dia taruh terlempar ke dalam. Mama hanya bisa terdiam sejenak, memikirkan kejadian yang baru saja dia lihat. Secara logika tidak mungkin kunci tersebut terlempar ke dalam kalau tidak ada orang yang melemparnya. Berhubung mama orangnya sedikit peka, jadi mama hanya bisa maklum dan mengerti dengan kejadian tersebut. Kemudian mama mengambil kunci yang terlempar tadi dan menaruhnya kembali di bawah pintu. Lalu mama kembali ke kamar untuk tidur. Sebenarnya mama tidak terganggu dengan kejadian tersebut. Tapi karena merasa penasaran, mama pun menceritakan kepada kami. Mungkin teman-teman semua sudah bisa menebak bagaimana reaksi kami saat mendengar cerita tersebut. Ya, benar, kami takut. Untuk mempertegas ceritanya, mama pun juga mempraktekkan kejadian yang dia alami kemarin. Aku ingat betul waktu itu mama mempraktekannya mulai dari dia keluar kamar, menarik kunci dari lubang kunci, dan menaruhnya di bawah pintu. Teman-teman tahu tidak? Betapa kagetnya kami saat kunci yang mamaku taruh di bawah pintu terlempar. Aku dan beberapa sepupuku kompak berteriak ketakutan karena kaget. Sampai omku yang tinggal di sebelah juga kaget karena mendengar teriakan kami. Kejadian tersebut benar-benar di luar nalar kami. Kunci rumah yang notabene adalah benda mati dapat bergerak sendiri seperti ada yang melemparnya. Walaupun pengetahuan terkait dunia paranormal kami terbatas, tapi kami meyakini kejadian tersebut sebagai sebuah fenomena poltergeist. Menurut diktio.id, poltergeist adalah istilah dalam dunia paranormal untuk suatu benda yang bergerak atau melayang dan tidak diketahui kekuatan apa yang membuat benda itu melayang. Biasanya fenomena ini terjadi di negara-negara barat dan sampai saat ini di Indonesia pemberitaan tentang fenomena poltergeist sangat jarang. Adapun arti poltergeist adalah segala benda-benda yang memiliki kekuatan magis atau roh baik atau jahat di dalamnya. Dalam kejadian nyata, poltergeist biasa berupa kejadian benda-benda tajam yang melayang di udara
dan menyerang orang yang berada di daerah tersebut seperti pada film-film, tetapi terjadi di dunia nyata. Atau misalnya ada sebuah gelas yang dibiarkan berada di atas meja dan berada di ruangan yang tidak ada orang. Tiba-tiba gelas tersebut melayang dan turun lagi atau bergeser bahkan sampai jatuh dari meja. Apakah teman-teman percaya dengan fenomena poltergeist? Tulis di komen ya. Kita lanjut ceritanya ya. Karena penasaran dengan kejadian tersebut, aku pun bertanya dengan beberapa orang yang setahu aku punya kemampuan untuk melihat mereka yang tak terlihat. Dari 2 sumber yang aku tanya, dapat aku simpulkan bahwa ada sosok yang mengikuti sepupuku. Di suatu malam, sepupuku lagi hangout dengan teman-temannya. Setelah seru-seruan dengan teman-temannya, sekitar jam 10 malam, sepupuku pun pulang ke rumah. Waktu itu hujan rintik-rintik dan sepupuku melewati jalan BK, salah satu jalan terpadat yang ada di Palangkaraya. Kata sepupuku, anehnya waktu dia melewati jalan BK, jalan yang biasanya ramai tiba-tiba jadi sepi. Ya mungkin karena lagi hujan rintik-rintik, pikir sepupuku. Betapa kagetnya sepupuku karena ban motornya tiba-tiba bocor. Hujan rintik-rintik, jalanan sepi, dan ban motor yang bocor benar-benar kombo ekstra yang bikin dia takut. Sepupuku hanya bisa berdoa dan pasrah sampai dia menemukan bengkel terdekat. Terus, apa hubungannya sepupuku dengan sosok yang tak terlihat itu? Sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang usianya masih muda. Usianya mungkin sekitar 20 tahunan. Semasa hidupnya, dia adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Palangkaraya. Dia meninggal karena kecelakaan yang cukup parah, sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sosok tersebut menggunakan celana jeans dan baju kaos putih. Tapi yang membuat seram adalah badannya yang gepeng. Mungkin karena dia meninggal karena kecelakaan. Wajahnya pun cukup membuat yang melihat ketakutan. Dari sumber yang aku tanya, sosok tersebut tertarik dengan sepupuku. Makanya dia mengikuti sepupuku sampai rumah. Dan karena sosok tersebut tidak bisa masuk ke dalam rumah, dia hanya bisa mengganggu benda yang ada di luar rumah. Kebetulan kunci yang mamaku taruh di bawah pintu posisinya sedikit keluar. Kata sumber yang aku tanya, sosok tersebut tinggal di salah satu rumah susun di jalan yang sepupuku lewati. Mungkin dia tertarik dengan energi sepupuku, sehingga dia mengikuti sepupuku. Untuk mengatasi sosok tersebut, aku minta bantuan dengan orang yang punya kemampuan untuk melihat mereka yang tak terlihat, atau yang aku sebut sumber tadi. Tidak lupa kami pun berdoa kepada Tuhan, dan kami tidak lagi menaruh kunci di bawah pintu. Apakah teman-teman pernah melihat sosok gepeng? Atau pernah mendengar cerita tentang sosok gepeng? Tulis di komen ya. Ceritanya cukup sampai di sini ya. Terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti ceritaku dari awal. Percaya atau tidak itu terserah teman-teman. Yang pasti apapun yang kalian alami, berusahalah untuk jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Sampai ketemu di ceritaku selanjutnya. Bye.